happening to me? No! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Arditya Pratama. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya mengenai Web Voting Football Players 2025. Daftar isi terdapat daftar pemain, tentang web ini, tujuan web ini, teknologi terpakai, flowchart, dan pentingnya web ini. Daftar pemain. Seperti pada pemilihan pemain terbaik pada umumnya, pemain yang diambil dan dijadikan nominasi bukan pemain sembarangan. Pemain yang dipilih adalah pemain-pemain yang memiliki rekor bagus pada musim ini atau tahun ini, seperti gol, permainan, dan juga asisnya. Berikut adalah statistik gol dan asis terbaru untuk para pemain pada musim 2024-2025 hingga pertengahan Mei 2025. Pertama, Mikhailo Mudryk dari Chelsea, gol 7 gol, 5 di Premier League, 1 di FA Cup, 1 di EFL Cup, asis 10. 2 Vinicius Junior dari Real Madrid, gol 21 gol, 11 di La Liga, 1 di Copa del Rey, 8 di Liga Champions, 1 di kompetisi lainnya, asis 16. 3 ada Cole Palmer dari Chelsea, gol 14 gol dalam 28 pertandingan Premier League, asis 6 asis, keterlibatan gol per 90 menit 0,74. Keempat ada Nicholas Jackson dari Chelsea, gol 9 gol dalam 19 pertandingan Premier League, asis 3 asis. 5 ada Lamine Yamal dari Barcelona, gol 13 gol dalam 38 pertandingan di semua kompetisi, asis 16 asis. Selanjutnya, tentang web ini. Voting Football Players adalah web voting yang dirancang untuk membantu pengguna melakukan voting pemain sepak bola terbaik di Eropa. Tujuan dari web ini memungkinkan pengunjung memilih pemain sepak bola terbaik di Eropa berdasarkan jumlah gol dan asisnya, serta meningkatkan interaksi antar penggemar sepak bola dan menyiapkan data popularitas pemain secara transparan dan mudah diakses. Teknologi yang terpakai untuk membuat web ini. Berikut daftar teknologi yang digunakan untuk membangun web voting pemain sepak bola terbaik. Pertama, ada front end atau tampilan web menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Back end, logika dan pemrosesan menggunakan PHP untuk memproses data voting login, registrasi, dan koneksi database. Database menggunakan MySQL untuk menyimpan data pengguna, pemain, dan hasil voting. Bootstrap untuk desain yang lebih responsif. Tools pendukung kami menggunakan PHPMyAdmin untuk mengelola database secara visual, SAMPP untuk menjalankan server lokal, VS Code tempat menulis dan mengedit seluruh file web. Flowchart yang kami gunakan, flowchart admin bisa melakukan start, login. Apakah login berhasil? Jika gagal, admin akan diarahkan kembali ke menu login. Jika berhasil, akan menuju ke menu dashboard, ke menu hasil voting, lihat hasil voting. Juga admin bisa mereset hasil voting jika terdapat kecurangan ataupun masa melakukan voting sudah berlalu. Jika tidak, admin bisa dikembalikan ke menu hasil voting. Jika iya, admin akan berhasil mereset kembali ke dashboard dan bisa langsung logout. Flowchart untuk user bisa melakukan start, melakukan registrasi dan login. Apakah login berhasil? Jika gagal, user akan diarahkan kembali ke menu registrasi dan login. Jika berhasil, user akan diarahkan ke menu page index, ke menu voting, dan cari pemain dan melakukan voting. Jika melakukan voting berhasil, maka akan diarahkan langsung ke lihat hasil voting sementara dan akan menuju ke kembali menu page index dan bisa langsung logout. Jika gagal, user akan diarahkan kembali ke menu voting. Pentingnya web ini. Web voting pemain sepak bola penting karena melibatkan fans secara langsung, memberikan hasil yang transparan, efisien, dan mencerminkan popularitas pemain secara nyata.
serta web ini menentukan siapa yang menjadi pemain sepak bola terbaik di Eropa. Sekian dari saya, terima kasih, dan saya akan menunjukkan kepada Anda semua bagaimana cara menjalankan web voting ini. A few moments later. Ya, di sini saya akan menunjukkan cara kerja web voting football players atau cara melakukan voting di web football players. Pertama-tama kita akan diarahkan ke menu login terlebih dahulu sebelum user melakukan voting. Jika user belum memiliki akun, user bisa langsung melakukan registrasi dengan mengklik registrasi atau daftar di sini terlebih dahulu. Jika kita mengklik daftar di sini, kita langsung akan diarahkan ke menu registrasi dan user harus mengisi username dan password terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Setelah user berhasil mengisi username dan password, user bisa langsung melakukan registrasi dengan klik registrasi di sini. Setelah kita melakukan registrasi, jika berhasil akan keluar notifikasi registrasi berhasil. Ya, ini adalah contoh notifikasi jika berhasil, dan user bisa langsung melakukan login dengan mengklik login di sini. Setelah kita klik login di sini, kita akan diarahkan kembali ke menu login, dan user harus mengisi username dan password yang telah dibuat. Seperti ini contohnya. Setelah berhasil kita mengisi dengan username dan password yang tadi kita buat, kita bisa langsung melakukan login dengan mengklik login di bawah sini. Setelah kita klik login di bawah tadi, kita akan langsung diarahkan ke menu indeks atau halaman utama pada web voting players. Setelah kita diarahkan ke halaman utama web voting players, kita bisa langsung melakukan vote dengan masuk ke menu vote. Ini adalah menu vote atau menu di mana user dapat melakukan voting dengan cara user harus mencari nama pemain terlebih dahulu seperti ini. Setelah kita mencari nama pemainnya, otomatis akan keluar biodata pemain dan kita bisa langsung melakukan vote dengan mengeklik vote di bawah biodata pemain. Jika voting berhasil, akan terdapat notifikasi suara Anda telah tercatat, dan ini otomatis langsung masuk ke menu riwayat admin dan hasil voting pada admin. Setelah kita berhasil melakukan voting, kita juga bisa lihat hasil voting sementara dengan mengeklik lihat hasil voting sementara di bawah sini. Ini adalah hasil voting sementara di web voting ini, di mana suara terbanyak masih didapatkan oleh Cole Palmer. Kita juga bisa kembali ke halaman voting dengan mengeklik kembali ke halaman voting di bawah sini. Jika sudah kembali ke halaman voting, kita juga bisa kembali ke halaman utama dengan mengklik kembali ke halaman utama di bawah sini. Nah, kita sudah kembali ke halaman utama. Selain dapat melakukan voting, user juga dapat melihat jadwal pertandingan untuk kedepannya dengan mengklik menu jadwal. Ini adalah menu jadwal pertandingan untuk pertandingan sepak bola kedepannya. Yang terbaru ada pada tanggal 22 Mei 2025 jam 2 malam ada Manchester United melawan Tottenham yang berlokasi di Old Trafford. Setelah melihat jadwal pertandingan, user juga bisa kembali ke halaman utama dengan mengklik kembali ke halaman utama di bawah sini. Setelah user melakukan voting dan melihat jadwal,
user bisa langsung logout dengan mengeklik logo di atas ini. Ya, seperti itulah cara kerja user pada web voting ini, atau cara kerja melakukan voting di web voting Football Players. Setelah ini saya akan menunjukkan cara kerja admin untuk web voting Football Players. A few moments later. Ya, dan ini adalah cara kerja admin di web voting Football Players. Pertama-tama, admin harus melakukan login terlebih dahulu sebelum masuk ke halaman admin. Kita harus mengisi username admin terlebih dahulu. Dan juga passwordnya, jangan lupa. Setelah kita berhasil mengisi username dan password, kita bisa melakukan login dengan klik login di bawah sini. Setelah admin berhasil melakukan login, admin akan langsung diarahkan ke menu dashboard admin. Ini adalah tampilan menu dashboard admin, dan admin bisa langsung melihat hasil voting pada web voting Football Players. Ini adalah tampilan hasil voting web voting Football Players. Sini bisa dilihat suara terbanyak diraih oleh Cole Palmer. Dan admin juga bisa mereset voting ini jika terdapat kecurangan pada menu voting pada saat melakukan voting. Contohnya seperti ini. Dan akan muncul notifikasi apakah Anda yakin ingin mereset semua voting. Tindakan ini tidak dapat dibatalkan. Jika ya, suara akan kembali terreset atau kembali ke nol semua. Suara sudah menjadi nol semua atau sudah terreset karena admin tadi melakukan reset. Setelah admin melakukan reset, admin bisa kembali ke dashboard admin dengan mengklik kembali ke menu dashboard admin di bawah sini. Selain bisa melihat hasil voting, admin juga bisa melihat riwayat voting. Ini adalah menu riwayat voting. Seperti yang tadi kita buat user V, ini baru langsung masuk ke riwayat voting admin. Setelah melihat riwayat voting, admin juga bisa kembali ke dashboard admin dengan mengklik menu dashboard admin di bawah sini. Dan kita akan diarahkan kembali ke dashboard admin. Admin juga dapat menambahkan pertandingan. Contohnya seperti ini. Dengan mengeklik menu pertandingan, admin akan diarahkan ke menu pembuatan jadwal pertandingan atau menambah jadwal pertandingan. Pertama-tama admin harus mengisi tanggal dan waktu pertandingan. Seperti ini. Dan juga tim tuan rumah dan tim tuan tamu seperti ini. Dan lokasi pertandingan. Setelah sudah terisi semua, admin bisa langsung menyimpan jadwal. Dan akan terdapat notifikasi jadwal berhasil ditambahkan. Otomatis jadwal ini akan muncul di jadwal pertandingan dalam user atau pada saat user melakukan voting. Kita bisa kembali ke dashboard admin dengan klik kembali ke dashboard admin di bawah sini. Setelah admin menambahkan pertandingan, admin bisa langsung keluar atau melakukan logout dengan klik menu logout di atas ini. Dan admin akan diarahkan kembali ke menu login. Sekian dari saya. Selebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.